Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perusahaan Baksaol akan memaparkan hasil diskusi kami. Nama saya Kak Devi Lasti, absen 18. Saya Kameliani sebagai manajer produksi. Nama saya Felitania sebagai manajer keuangan. Nama saya Iren sebagai produksi. Nama saya Peter sebagai pemasaran. Perkenalkan, nama saya Vira sebagai sekretaris. Oke. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, serta kasih-Nya yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini, sehingga setiap langkah kami diperlancarkan, terutama dalam penyusunan proposal perencanaan usaha Bapau dan Salat Oliver. Dalam proposal perencanaan usaha kami ini terdapat konsep dan rencana usaha yang disajikan secara rinci dan jelas. Usaha makanan kami timbul dari inovasi baru yang mana berkolaborasi dengan salat tradisional Rusia, yaitu salat Oliver, sebagai isian dari makanan tradisional Tionghoa, yaitu bakpao. Kami selaku penulis serta pengelola berusaha Bapau Salat Oliver berterima kasih kepada seluruh pihak terkait yang turut serta dalam pembuatan proposal usaha ini, khususnya kepada Ibu Lara selaku guru kewirausahaan yang selalu menyertai kami. Mungkin dalam pembuatan proposal usaha masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami meminta kritik dan saran yang membangun guna menjadikan proposal ini lebih baik lagi. Dan kami berharap kiranya proposal usaha ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para pembaca. Terima kasih. Lalu ada ringkasan proyek, ada yang pertama ada manajemen, nama perusahaan PT Baksol, nama pemilik perusahaan saya sendiri, Kak Devi Lasti, bidang usaha kuliner, jumlah tenaga kerja ada 5 orang. Lalu ada, selanjutnya lagi. Lalu ada bidang pemasaran, produk yang dipasarkan, Bapau dengan isian salat Oliver. Sasaran konsumennya anak-anak, remaja, orang dewasa, semua kalangan yang menyukai Bapau. Dah. Baik, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Vira. Latar belakang dalam pembuatan proposal usaha kami yaitu belakangan ini banyak orang yang melakukan diet ataupun yang suka memakan salad. Maka dari itu kami ingin membuat makanan yang dapat menjadi makanan sehat sekaligus nyaman di kantong segala kalangan. Ruang lingkup usaha kami yaitu konsumen via online, teman-teman SMA 62, kerabat, dan keluarga. Visi dan misi dari perusahaan kami yaitu visinya membuat makanan yang inovatif yang dapat populer di kalangan semua umur serta cocok untuk kantong. Misinya yang pertama, memberikan makanan yang sehat. Kedua, memberikan tampilan produk yang memuaskan. Ketiga, memberikan suasana baru untuk para konsumen. Jadwal kegiatan proposal usaha kami yaitu pada tanggal 13 Januari 2021, kami mendiskusikan tentang nama makanan dan campuran makanan yang akan disatukan menjadi inovasi baru dan mendiskusikan kedudukan di keanggotaan kelompok kami.
Pada tanggal 16 Januari 2021 sampai 19 Januari 2021, kami mendiskusikan kata-kata untuk design thinking. Pada tanggal 2 Februari 2021, kami membicarakan tentang desain logo makanan. Pada tanggal 8 Februari 2021, kami melakukan meet untuk membicarakan proposal dan juga logo makanan. Pada tanggal 9 Februari 2021 sampai 10 Februari 2021, kami membicarakan isi SWOT dan membicarakan tugas PKWU. Pada tanggal 12 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021, kami membicarakan kekurangan dari proposal dan background proposal kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren dan Amel. Silakan. Bab 2, metode pelaksanaan. Produk yang akan kami laksanakan adalah baksal. Bahan bakunya yang pertama ada bakpao, yaitu air, ragi, gula, tepung, garam, dan mentega. Salad Olivier, yaitu kentang, wortel, apel, kacang panjang, lada hitam, mayones, dan juga garam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Proses produksi 1. Bakpao. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Campurkan tepung ragi, lalu diaduk, lalu campurkan air dan gula. Satukan campuran tepung dan air lalu aduk. Masukkan garam dan mentega di adonan tadi. Diamkan selama 1 jam. Setelah itu dibagi adonan dan isi dengan isian salad Olivier. Lalu diamkan kembali adonan yang tadi selama 20 menit, lalu siapkan kukusan. Setelah 20 menit, masukkan ke dalam kukusan yang sudah disiapkan. Kukusan bakpao dengan api sedang selama 20 menit. Kedua, salad Olivier isian. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kupas dan potong-potong persegi kentang, wortel dan apel, potong kacang panjang kecil-kecil. Rebus semua bahan kecuali apel. Setelah sudah direbus, angkat dan tiriskan. Masukkan semua bahan ke dalam satu wadah dan campur dengan garam, lada hitam, dan mayones. Setelah itu, masukkan isian ke dalam adonan bakpao dan kukus bersama bakpao selama 20 menit. Setelahnya, angkat dan sajikan. Lalu ada pemasaran. Pemasaran produk kami lakukan cenderung lebih melalui internet, di mana kami akan melakukan upload video dan juga foto produk kami. Kami juga mempromosikan makanan yang kami jual dengan menyertakan katalog, harga, dan juga link untuk memesan makanan di berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, juga GoFood dan GrabFood. Selanjutnya, lalu ada tempat produksi. Tempat produksi kami lakukan di rumah kami masing-masing dikarenakan sedang menjalani social distancing atau PSBB, yang dimana saat ini sedang ada masa pandemi COVID-19 juga. Lalu strategi pemasaran. Strategi kami itu yang pertama menjual kepada teman, kerabat, dan keluarga. Kedua, menjual secara online melalui media sosial. Dan yang ketiga itu ada melakukan diskon biaya ongkir, yang dimana ini berlaku untuk minimal belanja 80.000. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama itu S-nya atau kekuatan. Baksal merupakan makanan inovasi baru, sehat, dan khususnya cocok bagi vegetarian. Kualitas isi baksal kami juga secara intensif dan dibuat dengan tangan yang higienis. Lalu ada kelemahan. Baksal merupakan makanan yang dapat cepat basi dikarenakan memiliki isian sayuran. Lalu peluang opportunity, banyaknya media yang kami tautkan untuk mempromosikan baksal. Baksal memiliki gizi tinggi dalam makanan. Baksal dapat membuat rasa
yang baru dalam lidah para konsumen. Lalu terakhir itu ada threat atau ancaman. Black salt dapat tidak disukai oleh beberapa kalangan dan tidak menyukai sayur-sayuran. Adanya persaingan global yang memungkinkan black salt tertinggal karena muncul inovasi-inovasi baru. Selanjutnya bab 3 dan bab 4 akan dijelaskan oleh Feli. Dipersilakan Feli. Bab 3 ada target keluaran. Yang pertama ada target produk. Produk yang akan kami keluarkan adalah bakso yang merupakan bakpao dengan isian salad Olivier yang sehat dan juga bergizi. Sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan, produksi yang akan dihasilkan adalah 100 produk sehari. Yang kedua ada target konsumen, yaitu untuk vegetarian, bumil, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Terakhir ada target pendapatan, di mana jumlah pendapatan yang ingin kami peroleh dalam satu hari yaitu 450.000. Bab 4 ada rencana biaya. Yang pertama rencana biaya usaha bahan baku. Kita memiliki air, di mana airnya itu 2 liter seharga 5.000, dikali 2 jadi 10.000. Yang kedua ragi, kita perlu 2 saset, sehingga jumlahnya 10.000. Yang ketiga ada gula, sekilo, 6.000. Keempat ada tepung 2 kilo, jadi 23.000. Yang kelima garam 500 gram, jadi 7.000. Yang keenam ada mentega, 1 pieces, seharga 5.000. Yang ketujuh ada kentang 10 buah, seharga 2.000, jadi 10.000. Yang kedelapan ada wortel 1 kilo, 16.000. Yang kesembilan ada kacang panjang 1 ikat, 8.000. Yang ke-10 ada apel 500 gram, 16.000. Yang ke-11 ada lada hitam 3 saset, 3.000. Yang ke-12 ada mayonnaise 500 gram, jadi 25.000. Sehingga jika kita jumlahkan, menghasilkan 139.000. Itu baru bahan baku. Di sini lagi ada bahan pembantu, di mana kita perlu plastik op. Volumenya itu 100 pieces, sehingga jumlahnya seharga 18.000. Yang kedua ada stiker logo, volumenya sama 100 pieces, seharga 25.000. Yang ketiga ada garpu wood mini, volumenya 100 pieces, seharga 35.000. Yang terakhir alas bakpao, volumenya sama 100 pieces, seharga 6.000. Dan jika kita jumlahkan itu menghasilkan 84.000. Yang terakhir menghitung harga jual, di mana biaya bahan baku per hari ini kita tadi dapat 139.000, untuk kapasitas produknya itu 100. Sehingga biaya per unitnya tinggal dibagi jadi 1.390. Yang kedua ada biaya bahan pembantu untuk satu hari itu 84.000, untuk kapasitas 100. Jadi kalau dibagi biaya per unitnya itu 840. Sedangkan total biaya operasi satu hari tinggal ditambahkan 123.000. Untuk total biaya per unit ada 2.230. Margin keuntungan yang kita harapkan pastinya adalah 100%. Maka harga jual produk per unit tadi 2.230 ditambah 2.230 karena kita mau keuntungannya 100%. Jadi 4.460, sehingga kalau kita bulatkan itu 4.500. Lanjut bab 5. Baik, bab 5 ini ada organisasi pelaksana. Yang pertama ada Kak Davi Al-Hasni sebagai pendidikannya SMA sebagai ketua. Kedua ada saya sendiri Vira Febrianti, pendidikannya SMA sebagai sekretaris. Ketiga ada Felitania Saweho, pendidikannya SMA sebagai manajer keuangan. Keempat ada Peter Yedirja Girsang, pendidikannya
SMA sebagai Aquila, pendidikannya SMA sebagai manajer produksi. Keenam ada Kameliani, pendidikannya SMA sebagai manajer produksi.